Kama kaya perkara yak dadi kang natrapi utawa nuntut di ing mapa haluha tingkae mar'ah. Adabul muasyarah, etika bergaul suami istri yang keempat adalah suami itu tadi yang ketiga disarankan untuk sering bersenda gurau, bersantai-santai dengan istri. Tapi yang keempat itu untuk menetralisir, yakni jangan berlebihan bergurau ya sampai mengganggu akhlak. Jangan sampai selalu menuruti keinginan istri sampai batas yang bisa menyebabkan akhlak istri jadi rusak tuh, dan hilang haibah atau harisma suami di mata istri. Berarti piye? Ndek mau dikon guyon saiki malah dipenging. Tadi disuruh sekarang dilarang. Ya yuro'il i'tidal, ya yang diambil yang sedengan. Jangan sampai apa? Kalau kelihat kemungkaran kok diam saja. Itu. Kalau ada yang kemungkaran istrinya menyalahi syariat dan kehormatan ya ditegas. Jadi seperti harimau macan tutul. Dan jadilah seperti apa? Macan tutul yang suka memangsa. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau ada suami kok serba manut patuh pada istri, menuruti semua keinginan istri, maka niscaya Allah akan menjerumuskannya di neraka. Suaminya itu dijerumuskan Allah. Umar berkata, kalau urusan perempuan kalian sukalah menentang. Beda tentang ae, nentang wong wedok iku barokah akeh. Lah nek mau dikon halus, ya maksudnya tadi memerintahkan supaya halus, bahkan seperti anak-anak dalam menggauli istri, sekarang malah disuruh melawan istri. Katanya barokah. Ya memang begitu, kita disuruh sedengan, porsinya itu sedengan. Disuruh mengajak musyawarah dan disuruh berbeda pendapat. Kenapa? Kata Nabi, akan merugi, celakalah orang yang diperbudak istrinya, menjadi budak istri. Kenapa Nabi menyebut budak istri? Soalnya semua keinginan istri dituruti. Padahal Allah itu menjadikan laki-laki memiliki istri, malah laki-laki menyerahkan diri ke istri, berarti itu malik. Dan itu sesuai dengan yang dikehendaki setan, karena setan itu wala amuronahum fala yughayyiruna khalqallah, saya akan merintahkan manusia ya untuk merubah titah manusia, keberadaan manusia disuruh malak-malik. Lah laki-laki harusnya matbu, diikuti, bukan jadi pengikut. Gitu. Allah menyebut laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menyebut suami sebagai sayyid bagi perempuannya. Nabi Yusuf waktu berduaan dengan Zulaikha itu terus dikonangi. Dikonangi Indonesia ini apa? Dikonangi, diketahui apa? Terciduk tak nganggo ciduk. Tertangkap Pak nyekeli. Wong iki ngonangi, gak iso iku. Tertangkap ya gak iso, nangkap itu pakai tangan, terciduk iku nganggo ciduk, wong ora diciduk, ora nggawa ciduk. Yes, bapaknya ngonangi. Kata Allah wa alfaya sayyidaha ladal bab, ketika Yusuf berduaan dengan Zulaikha, muncullah tuan si Zulaikha, maksudnya suaminya. Allah menggunakan kata sayyid, maksudnya suami. Itu. Jadi Allah menobatkan suami itu sayyid bagi istrinya.
perempuan itu seperti nafsu kamu. Kalau kamu lepas kendali sedikit saja, bandel, lama bandelnya. Padahal kamu melepaskan kendalinya sebentar, bandelnya lama. Kalau kamu kendorkan, megang hati-hatinya seperti binatang lah hati-hatinya ini. Itu nanti dia akan satu jempol saja dia narik kamu satu jengkal, satu hasta. Kalau kamu kerasi, ya pada waktunya keras, dia akan manut. Imam Syafi'i mengatakan ada 3 perkara yang jika kamu hormati itu akan balik menghina kamu. 1, istri. 2, pembantu. 3, tukang garap sawah. Maksudnya piye? Kalau kita hanya menghormati saja, membiu saja, ikut saja, kita jadi dihina mereka. Ya berarti piye? Yo keras dicampur lunak gitu ya, tegas dicampur halus gitu. Orang ibu-ibu Arab itu ngajari anak-anak perempuannya ngetes suami. Caranya piye? Suamimu tes sebelum kamu berani kepada dia itu uji dulu. Pertama pedangnya ini simbolik ya. Danganan pedangnya ambil. Kok dia diam saja? Pukulkan ke dia. Pakai perisainya dia. Kok masih diam saja? Hancurkan tulang belulangnya. Kok masih diam saja? Sudah ambil pelana, kasih ke punggungnya, tumpaki. Dia itu khimar kamu. Itu berarti satir ini maksudnya. Ora kok ngongkon. Iku kowe kena, kalau kamu dapat suami kok seperti itu, ya berarti khimar bodoh itu, alangkah bodohnya. Lah kamu dapat suami bodoh, ya rezekimu. Terus adil itu seimbang. Itulah yang membuatkan langit tetap tegak, bumi tetap terhampar dalam semua hal. Kalau tidak tegak, tidak adil, tidak seimbang, ya pasti sesuatu akan berbalik. Dalam hal menentang atau menyetujui istri itu juga harus sedengan. Itu. Karena perempuan yang solihah itu langkahnya itu bagaikan burung gagak yang dadanya, perutnya putih di antara 100 burung gagak yang polos hitam. Jadi bandingannya perempuan solihah itu 1 di antara 100. Ngono. Lah wong wedok ana pira? Ya akeh, perempuan banyak, ya yang 1 sudah saya ambil dari 100. Kamu harus mencari dari 100 lagi, cari sana. Jangan cari yang di sini, karena yang solihah tak ambil. Berarti kok kambil, ya berarti kamu yang dapat yang akhlaknya buruk gitu. Cari di 100 yang lain, jatuh. Luqman kepada anaknya, kamu hati-hati dengan istri yang jahat. Itu nanti membuat kamu cepat beruban. Jadi ono wong lanang suami kok urung wayahe wanen, masih 30 tahun kok ubannya sudah keluar. Kesimpulannya itu ditindas istri. Kalau istri kok baik kepada kita, kamu harus waspada. Suami kok baik, istri kok baik pada kita, ya hati-hati. Itu modus biasanya. Jadi kamu
Mintalah perlindungan Allah dari 3 perkara yang merusak. Salah satunya perempuan, kata Nabi. Istri itu, yang akhlaknya buruk tentu saja ya. Itu bisa menjadikan beruban sebelum waktunya. Istri yang buruk itu, kalau kamu ada di rumah, dimarahi melulu. Tapi kalau kamu pergi, dikhianati. Piye jal? Yang ngomah yo salah, tinggal lunga yo salah. Kata Nabi lagi terhadap perempuan yang baik oleh Nabi itu masih disebut swahibatu Yusuf. Maksudnya perempuan-perempuan yang terpesona Yusuf terus ngirisi tangannya itu. Jadi sak baik-baiknya itu masih harus dicurigai. Abu Bakar itu waktu Nabi sakit menjelang ajal, Abu Bakar itu diminta Nabi untuk ngimami sholat. Itu ya ada saja istri-istrinya yang tidak setuju. Jangan Abu Bakar, Nabi saja dikuat-kuatkan. Nabi itu terus, kamu ini bagaimana? Terus dimarahi Nabi itu. Itu isyarahnya Nabi nanti yang menggantikan Abu Bakar setelah beliau wafat. Jadi khalifah itu. Terus istri-istri Nabi suatu saat itu menceritakan rahasianya Nabi ke orang lain. Digosipkan Nabi itu. Terus kata Allah, ditegur intatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Jadi kalau kalian mau bertobat ya alhamdulillah, kalau tidak ya berarti kalian hatinya sudah menyimpang. Ini istri-istri terbaik Nabi itu ditegur oleh Allah. Apalagi kalau ada istri tidak baik. Kalau ada perempuan kok menjadi pemimpin, maka kaumnya tidak akan beruntung. Aja milih pemimpin wedok. Tapi ini hadis ini sudahlah banyak dibicarakan lah itu, terutama aktivis gender itu. Iku kudu ditelusuri latar belakangnya. Kenapa kok itu? Yaitu sing perempuannya tidak adil, bukan ratu yang adil. Ratunya itu zalim, ya tidak beruntung. Umar pernah memukul istrinya karena bantah madoni. Kamu ini boneka. Kalau aku butuh tak cedai. Nek ora, kowe tak mbarno kemlemprak. Arep lapo kowe. Jadi itu. Harus strateginya harus perempuan itu makhluk yang lemah. Karena lemah ya, maka kita harus apa? Harus lemah lembut ya, menggunakan strategi. Tapi juga berpotensi buruk. Nek lemah manja tok engko keinginan wanu ya itu harus keras. Jadi mengkombinasi itu. Lah, dokter yang baik itu dokter yang bisa mengukur apa? Dosis obat bagi penyakit pasiennya. Lah, pasiennya loro weteng sithik digerojok obat. Wah, akhirnya ya malah asile gak iso ngising malah mencret. Sing asale mencret diobati malah gak iso ngising blas. Itu berarti salah dosis itu. Nah, berarti piye? Kenali dulu istri ya, kemudian kita pergauli sesuai dengan kondisinya. Nah, itu baru yang benar. Qala al-khamisu.